Kali ini saya akan berbagi tentang mindset ya, sebuah mindset yang sangat membantu saya ketika saya menghadapi berbagai macam masalah. Apa yang saya maksud dengan mindset adalah cara kita berpikir. Jadi, seseorang itu bergerak sesuai dengan pemahamannya. Ketika dia memahami sesuatu A, maka cara-cara dia sehari-hari, cara dia melakukan sesuatu, cara dia mengambil keputusan akan sesuai dengan kaidah-kaidah mindset A. Kalau dia menggunakan mindset B, maka sikapnya juga akan sesuai dengan mindset B. Yang ingin saya sharingkan kali ini adalah tentang mindset yang saya sebut dengan mindset bisa. Jadi apa itu mindset bisa? Mindset bisa adalah ketika kita menghadapi masalah, selalu pikirkan dulu bahwa kita bisa melakukannya. Walaupun itu sesuatu yang mustahil, tapi selalu katakan dalam pikiran bawah sadar kita, ke dalam diri kita sendiri bahwa itu bisa. Terlihat mustahil, terlihat aneh begitu ya, tapi saya akan memberikan ilustrasi yang sangat mudah sehingga teman-teman bisa dengan mudah juga memahami dan juga saya harapkan bisa mempraktekannya di kehidupan nyata. Misalnya kalau kita berbicara tentang korupsi di Indonesia, maka kalau kita ditanya bisa nggak korupsi di Indonesia itu nol, bersih jadi nol, jadi betul-betul nggak ada korupsi ya, maka kalau dengan menggunakan mindset bisa, selalu katakan dulu bisa. Jadi selalu dipikirkan di otak kita, di pemahaman kita bahwa itu bisa. Masalah caranya nanti, pokoknya yang penting nomor satu bilang dulu itu bisa. Nah, ketika kita sudah bilang bisa, maka sekarang tinggal kita memikirkan caranya. Jadi kalau kita asumsikan bahwa korupsi itu bisa dibuat nol, maka caranya gimana? Ya kita terserah. Mau teman-teman mungkin punya banyak ide, mungkin bisa dengan hukuman mati, bisa dengan apa, pokoknya hukuman yang berat sekali atau dipermalukan, apapun aja, apapun contoh-contohnya. Tapi intinya adalah ketika kita sudah berpikir bisa, maka cara-cara itu akan keluar dengan sendirinya. Nah itu kuncinya. Jadi berpikir bisa dulu, baru cara-cara akan mengikuti. Sekarang ambil contoh lain yang mungkin lebih simpel aja ya. Saya ingin menurunkan berat badan 20 kg. Maka katakan pada diri kita sendiri bahwa bisa. Bilang bisa dulu, maka dengan itu nanti akan muncul sekian banyak cara-cara di kepala kita. Misalnya dengan mengurangi karbohidrat, dengan berolahraga 20 menit sekali, dengan lari pagi sekian ratus meter tiap hari, push up, sit up, apapun itu ya. Tapi kata kuncinya selalu sama. Katakan dulu bisa, maka cara-cara akan mengikuti. Ambil contoh lain. Saya ingin bisa kuliah di luar negeri. Gimana caranya? Nomor satu katakan bisa, baru nomor dua cara-cara akan mengikuti. Misalnya mulai belajar TOEFL ya, persiapan bahasa Inggris, mulai belajar GMAT atau istilahnya kayak tes kecerdasan ya untuk kampus-kampus luar negeri. Mulai pelajari mata kuliah yang ingin kita ambil atau jurusan yang ingin kita ambil. Mulai buat proposal penelitian kalau mau yang S3 dan macam-macam ya. Intinya katakan bisa dan cara-cara akan mengikuti. Contoh lain lagi misalnya, saya ingin memiliki sebuah keluarga sakinah mawaddah warahmah misalnya, maka katakan dulu bisa. Bisa, maka cara-cara akan mengikuti. Misalnya mulailah pelajari cara menjadi suami yang baik, cara menjadi istri yang baik, apa yang dimaksud dengan keluarga yang baik itu seperti apa, bagaimana, apakah kita harus belajar ke siapa, dan seterusnya. Tapi hal itu semua akan berbeda ketika kita mengatakan tidak bisa. Jadi ini saya kasih contoh pemahaman yang salah. Mindset ya, mungkin bukan salah, tapi mindset yang tidak produktif ya. Kebanyakan orang kalau misalnya menghadapi tantangan yang berat, mereka akan selalu bilang, wah susah, aduh nggak mungkin kayaknya, aduh berat. Nah kalau mereka sudah bilang seperti itu, maka yang terjadi adalah mereka memblocking dirinya sendiri, mereka membentengi dirinya sendiri, sehingga solusi-solusi, cara-cara yang sebenarnya ada banyak sekali itu tidak akan muncul. Saya tidak akan berbicara bahwa setiap cara itu akan berhasil, saya tidak berbicara itu. Tapi ketika kita mengatakan tidak bisa, kita mengatakan sulit, kita mengatakan berat, maka secara otomatis tubuh kita, otak kita tidak akan mencoba mengenerate, otak kita tidak akan mencoba apa istilahnya ya, membangkitkan atau mencari-cari cara yang mungkin bisa mengarah ke tujuan. Jadi mindset itu ternyata sangat penting. Kalau teman-teman menghadapi masalah apapun misalnya,
hidup kita lancar-lancar aja, tiba-tiba ada sebuah masalah berat, masalah keuangan misalnya, masalah keluarga, masalah macam-macam ya. Maka dalam kondisi yang berat itu selalu katakan bisa terlebih dahulu. Bisa itu bukan berarti sombong. Bisa itu artinya kita berprasangka baik kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berprasangka baik bahwa masalah yang kita hadapi selalu ada solusinya. Dan dengan mengatakan bisa, kita berhusnuzon, kita beriktikad baik, berpikiran yang baik-baik terhadap kondisi kita, maka dengan cara itu pula tubuh kita akan mencari cara-caranya. Dari sebuah kata bisa akan muncul mungkin 5 solusi, 7 solusi, 10 solusi, dan dari setiap solusi-solusi yang muncul itu nanti baru kita prioritaskan mana solusi yang mungkin, mana solusi yang lebih mudah, mana solusi yang paling penting ya, mana solusi yang betul-betul bisa memecahkan masalah, itu yang paling penting. Tapi kembali lagi, jadi apa yang ingin saya sampaikan adalah gunakanlah mindset bisa dan belajarlah untuk memiliki mindset bisa di kehidupan kita, di diri kita. Apapun masalah yang teman-teman hadapi, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita bisa menyelesaikannya. Jadikan masalah itu menjadi sebuah pembelajaran. Barangkali kita sudah berusaha semaksimal mungkin, kita sudah berusaha sekian banyak cara sudah kita lakukan semua, tapi ternyata hasilnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Ya, kita harapkan masalahnya betul-betul clear begitu ya. Ternyata mungkin cuman ya lebih baik sedikit lah dari, maksud saya solusinya tidak betul-betul sempurna begitu ya. Maka jadikan itu pembelajaran. Kita belajar untuk tawakal, kita belajar untuk ikhlas. Tapi dari situ kita menjadi lebih dewasa. Dan dari belajar mindset bisa, setiap saat kita mendapatkan masalah, maka kita tidak akan mudah pesimis. Kita justru akan semakin optimis. Dari situ kita akan lebih produktif, kita akan lebih percaya diri menjalani hidup. Dan biasanya istilahnya, dunia akan mengikuti. Jadi kalau teman-teman berpikir bahwa teman-teman bisa, maka dunia akan mengikuti sesuai dengan cara teman berpikir begitu ya. Kalau teman-teman merasakan bahwa di masa depan teman-teman akan sukses, uniknya ya, menurut teori-teori psikologis atau teori-teori NLP, Neuro Linguistic Programming atau apapun itu ya, di kajian spiritual agama juga sama. Kalau teman-teman berpikir bisa, maka sesungguhnya Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau teman-teman yakin di masa depan teman-teman akan sukses, maka insya Allah teman-teman juga akan betul-betul sukses di masa depan. Jadi itu materi yang ingin saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Sebuah mindset yang bisa merubah masa depan kita, sebuah mindset yang bisa merubah cara-cara kita menghadapi permasalahan baik hari ini dan di masa depan. Semoga bermanfaat. Tetap ikuti terus channel saya. Kita akan membahas materi-materi edukatif lainnya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.